Bab 4314. Ada perhitungan sendiri. Sumpah dengan hati kebajikan kultivator, itu tidak berarti banyak, lagi pula, kekuatan pengikatnya tidak terlalu kuat. Namun bagi klan iblis, persumpahan darah leluhur sangatlah penting. Begitu sumpah itu dilanggar, maka akan benar-benar merusak dasar kultivasi. Misalnya, Mulyani Hu kehilangan 2 tetes darah leluhur untuk dirinya sendiri sebelumnya, tetapi karena dia terpencar dan tidak menemukan Erik Kin pada waktunya, dia sudah mulai diserang balik oleh darah leluhur. Leluhur dari klan iblis, sama dengan binatang sakti zaman kuno. Makhluk yang sangat kuat ini tidak mau dipermalukan oleh keturunan darah tertentu, jadi darah leluhur bukanlah lelucon. Setelah mendengarkannya, Erik Kin sedikit terkejut saat mengetahui bahwa baik Rico Long maupun kultivator klan naga sisik lainnya tidak memiliki masalah dengan ucapan mereka. Mereka tidak merancang celah apapun dalam kata-kata mereka seperti yang mereka duga, sehingga mereka dapat melanggar sumpah dan menyerang diri mereka sendiri. Tunggu, aku tidak mempercayai kayu misterius dan Minzu, kata Erik Kin tiba-tiba saat Rico Long dan yang lainnya hendak menyelesaikan sumpahnya. Persumpahan darah leluhur kalian harus menambahkan satu lagi. Jika kultivator kayu misterius dan Minzu menyerangku, kalian harus menghentikannya dengan seluruh kekuatan. Tidak perlu, teman Seiman Qiu, kamu tidak begitu percaya pada kami. Tetuamu mengerutkan kening. Maaf, kalian tidak pantas dipercaya, kata Erik Kin terus terang. Baiklah. Namun, bahkan jika Erik Kin mengajukan permintaan tambahan, Rico Long tidak ragu sama sekali dan langsung bersumpah. Teman Seiman Qiu, tunggu sampai waktunya tepat, kamu dan aku akan beradu untuk mengakhiri perselisihan ini. Terakhir, Rico Long tersenyum dan mengakhiri transmisi suara. Tuan, kamu sebenarnya hanya menghibur mereka, kamu tidak benar-benar ingin pergi, kan? Kata Black Demon dengan gugup. Kamu salah, aku benar-benar berniat pergi dan melihat-lihat. Erik Kin menggelengkan kepalanya dan berkata, tapi orang-orang ini menyetujui permintaan Tuan tanpa ragu. Pasti ada konspirasi di dalamnya. Aku tahu, tapi aku masih ingin pergi. Erik Kin menenangkan diri. Menyelamatkan Rico Zeng dan yang lainnya tentu saja merupakan tujuan penting dan aku juga membutuhkan patung pusaka. Erik Kin awalnya memiliki 4 patung pusaka, tetapi selama pelarian, semuanya digunakan untuk meningkatkan teknik pengumpul batu. Apalagi jika bukan karena teknik pengumpul batu tingkat 5 yang menyebarkan pecahan batu yang memenuhi langit dan bumi, akan sulit untuk menyembunyikan keberadaannya, memungkinkannya untuk menyelam ke dasar air dan memiliki kesempatan untuk bernapas. Namun dengan cara ini, Erik Kin kini tidak memiliki patung pusaka lagi. Dan di depan mata, kedua kekuatan suci itu akan segera dapat dibuka, tetapi suatu saat dapat dikultivasikan, tetapi tidak dapat ditingkatkan dan kekuatan suci yang sebenarnya tidak dapat dikerahkan sama sekali. Jika 6 patung pusaka dibagi menjadi 2 kekuatan suci, masing-masing hanya tingkat 3. Black Demon berkata, bukan hanya 6, Rico Long masih punya beberapa, kata Erik Kin sambil tersenyum. Rico Long tidak hanya memiliki kekuatan suci, tetapi dia juga harusnya sudah menggunakan patung pusaka. Dan begitu dia meninggal, kekuatan suci dan warisan yang diterimanya akan diambil kembali oleh Dewa Bintang. Tuan, apakah kamu ingin membunuh Rico Long? Black Demon terkejut, seolah disambar petir. Rico Long bukan hanya pejuang kebanggaan klan naga sisik, tapi juga pewaris tunggal klan naga sisik. Setelah Kaisar Naga Sisik saat ini menjadi tua, Rico Long akan menjadi orang terkuat di klan iblis.
Jika Eric Kin benar-benar membunuh Rico Long, itu pasti akan menjadi peristiwa besar yang akan menghancurkan langit dan mengguncang daratan Jiangsu. Ketika Kaisar Naga Sisik kembali dan mengetahui bahwa putranya telah meninggal, Laut Warisan mungkin akan kacau balau. Jika dia ingin membunuhku, tidak bisakah aku membunuhnya saja? Eric Kin mencibir. Tapi jangan terlalu khawatir, mungkin tidak seperti itu. Black Demon menyeka dahinya, lebih baik tidak, kalau tidak dia benar-benar tidak bisa menebak. Begitu itu terjadi, itu akan menyebabkan Lautan Warisan terkejut. Namun, setelah beberapa analisis oleh Eric Kin, Black Demon merasa bahwa pergi ke janji pertemuan itu memang berarti. Jika Eric Kin pergi mencari 6 patung pusaka, mungkin akan memakan banyak waktu dan tenaga. Belum lagi nyawa 6 orang termasuk Rico Zheng. Tentu saja aku tidak bodoh. Aku akan merencanakan masalah ini sebelum pergi, kata Eric Kin lagi. Jika pihak lain benar-benar tidak memiliki konspirasi dan hanya bersaing saja, dirinya saat ini tidak akan kalah dari Rico Long, bahkan jika pihak lain memiliki harta klan Naga Sisik. Jika pihak lain memiliki konspirasi, dia bukan orang bodoh dan tidak akan sepenuhnya mempercayai janji pihak lain. Bersiaplah dalam beberapa hari ke depan. Eric Kin mengepalkan tinjunya, lalu menutup matanya. Dia benar-benar ingin tahu apakah tubuh Taois yang ditingkatkan ini telah mencapai tingkat pejuang kebanggaan puncak di sini. Yang mulia, Tobi Qiu mengatur kompetisi pada jam terakhir sebelum pancaran cahaya menghilang. Aku tidak tahu apakah ada masalah atau tidak. Di sisi lain, setelah menyelesaikan transmisi suara, Tetua Rambut Putih mengerutkan kening. Kondisi yang dimunculkan sebelumnya tidak hanya ditujukan pada klan Naga Sisik atau kedua daerah, tetapi juga pada Eric Kin. Misalnya, lokasi kompetisi bisa dipilih oleh Eric Kin, namun waktunya harus dalam waktu 7 hari sejak adanya berkas cahaya. Alasannya juga karena dia khawatir Eric Kin akan memainkan permainan memperlambat pasukan dan ketika 7 hari berlalu, sinar cahaya akan menghilang dan dunia akan menghilang. Semakin berhati-hati dia, semakin membuktikan bahwa pihak lain benar-benar tergoda. Rico Long malah menggelengkan kepalanya. Jika orang ini hanya mencoba untuk menunda waktu, dia bisa mengatakan waktu sesuka hati dan mengelabui kita dan efek yang sama bisa dicapai. Alasan mengapa dia memilihnya di saat-saat terakhir membuktikan bahwa dia tidak nyaman dengan sumpah kita, tetapi dia tidak bisa tidak membandingkan keuntungan yang dibawa oleh pertarungan, jadi kita harus memilih titik waktu yang aman. Itulah kebenarannya. Tetuamu juga mengangguk. Namun, Yang Mulia, meskipun Anda sangat kuat, maka Tobi Qiu jelas bukan lawan Anda, tetapi Anda takut seseorang akan salah langkah. Saat itu, Anda berencana untuk... Rico Long tiba-tiba mengerutkan kening. Teman seimanmu, aku telah bersumpah demi darah leluhur, jangan tanyakan pendapatku mengenai hal ini dan diskusikan semuanya dengan gadis suci Gu. Selanjutnya, aku akan mengabdikan diri untuk berkultivasi, jadi jangan ganggu aku dengan hal-hal ini. Baik, tetuamu bertemu masalah dan menoleh untuk menatap Kenny Gu dengan curiga. Dia tidak tahu hal apa yang dikatakan Kenny Gu ke Rico Long pada hari ini. Hari ini, Rico Long sebenarnya memutuskan untuk bersaing dengan Eric Kin untuk memutuskan hasil dan dia yakin bahwa dia akan memenangkan pertarungan itu. Apalagi, kini wanita tersebut rupanya sudah mendapatkan kepercayaan dari Rico Long dan menjadi juru bicaranya. Gadis suci Gu, ayo kita bicara, kata tetuamu. Aku tahu tetua memiliki banyak keraguan. Silakan ke sini, kata Kenny Gu sambil tersenyum. Dan di luar pulau ini, 10 mil jauhnya, ada pulau terpencil lainnya. Saat ini, di pantai berpasir pulau,
Sesosok bersembunyi di dalamnya, terkadang hanya matanya yang terlihat. Tetua Fu, aku tidak berharap Mingzu bergabung dalam perburuan dan 200 orang ini tidak dapat menemukan saudara Qin. Tampaknya mereka benar-benar tersesat. Saudara Qin luar biasa, kata Rain sambil terkekeh. Kerikil sepertinya adalah senjata Rain yang paling alami, meskipun jaraknya sangat dekat sekarang. Rain dapat melihat setiap gerakan Rikolong dan lainnya dengan mata telanjang, tetapi dia masih belum ditemukan oleh siapapun. Eric Qin adalah bocah yang selalu membuat orang gugup, tapi dia bisa keluar dari masalah lagi dan lagi. Bersambung.